Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart student. Keep spirit. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Baiklah, teman-teman, perkenalkan Ibu Robiul Isnania. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar ya. Belajar dengan materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, untuk pertemuan yang berikut ini, dalam kegiatan pembelajaran pertama ini, kita akan belajar dengan materi yang berjudul Ide dan Analisa Peluang Usaha. Harapan Ibu dalam pembelajaran nanti kalian semua dapat memahami ide dan analisa peluang usaha serta mampu memahami sumber daya pengolahan makanan, terutama yang ada di negeri kita ya, di negara Indonesia. Singkat ceritanya, yang pertama adalah yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai ide dan analisa peluang usaha. Baiklah anak-anak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ide itu adalah rancangan yang tersusun di pikiran kita, yang artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Dalam kajian filsafat Yunani, merupakan gambaran imajinasi yang terlintas dalam pikiran kita. Contohnya ide tentang sebuah gelas. Maka dalam pikiran kita akan muncul sebuah bentuk gelas. Jadi selama ide itu belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan ataupun gambar yang nyata ya, maka ide masih berada dalam pikiran kita. Kemudian menurut Goris Keraf, analisa sendiri yaitu sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian kecil yang saling berkaitan. Dan peluang usaha itu menjadi hal yang sangat penting sebelum kita membuka sebuah bisnis ya. Jadi peluang usaha sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu adanya peluang dan usaha, di mana peluang yang artinya kesempatan dan usaha itu artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Jadi secara sederhana pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, dalam artian keuntungan, uang, serta kekayaan. Jadi dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya adalah materi sumber daya pengolahan makanan. Di mana sumber daya sendiri itu artinya adanya potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur lain dalam kehidupan di mana ia dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam pengolahan makanan sendiri, itu terdapat pengolahan makanan sumber daya bahan pangan yang dibagi menjadi dua bahan, yaitu adanya bahan pangan nabati serta bahan pangan hewani. Bahan pangan nabati sendiri yaitu bahan makanan yang berasal dari tanaman. Bisa berupa akar, batang, dahan, daun, bunga, buah, atau beberapa bagian dari tanaman dan dasar tanaman. Sumber bahan nabati itu dapat kita produksi sendiri di sekolah maupun di rumah. Contohnya yaitu dengan berkebun hidroponik, di mana kita dapat memperoleh bahan nabati seperti sayur, buah yang segar, sehat karena tidak menggunakan pestisida. Kemudian untuk bahan pangan hewani merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan
atau olahan yang bahan dasarnya dari hewan. Jadi, kedua bahan pangan ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan penanganan dan pengolahan yang berbeda pula. Contoh dari bahan pangan hewani yaitu daging, susu, telur, dan ikan. Jadi contoh produk olahan dengan bahan dasar hewani atau hewan adalah krim, keju, susu bubuk, ada dendeng, ikan beku, ikan pindang, bandeng asap, telur pindang, telur asin, bubuk telur, dan sebagainya. Kalau dipikir-pikir semuanya enak ya kalau dalam kehidupan nyata kita dapat menyantap menu tersebut dengan hidangan yang sudah siap matang dan siap dimakan. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk sementara yang bisa kita ambil dari penjelasan Ibu tadi adalah di mana pengertian ide sendiri adalah rancangan yang tersusun di pikiran kita. Kemudian rangkuman yang kedua adalah peluang usaha itu sendiri adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pengertian dari bahan nabati atau bahan pangan nabati adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman atau bahan makanan yang diolah dari bahan dasar dari tanaman tersebut. Yang terakhir, rangkuman yang dapat kita peroleh adalah di mana bahan pangan hewani merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan yang bahan dasarnya itu dari hasil hewan. Nah, kira-kira sudah mulai paham ya teman-teman dari rangkuman atau penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apabila nanti dalam penjelasannya ini mungkin kurang jelas atau masih ingin menanyakan lagi, kalian bisa menanyakan kembali melalui komentar di bawah ini atau melalui WhatsApp, melalui Japri atau dan bertanya langsung dengan saya nantinya. Dari penjelasan Ibu yang cukup singkat ini mudah-mudahan dapat membuat kalian paham ya. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berbeda lagi, yaitu salah satunya adalah materi administrasi dan pemasaran. Tetapi untuk pertemuan di minggu berikutnya ya teman-teman ya. Ibu harap kalian dapat memahami penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Apabila masih belum jelas, mohon tanyakan kembali. Dan sampai jumpa kembali di pertemuan dan penjelasan yang berikutnya ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.